nggak kuliah macam-macam, saya cuma kuliah promosi kesehatan aja. Kalau untuk yang sudah biasa kenal saya, nama saya Gilang, saya pengajar IKG yang 4, materi promosi kesehatan dari mobil aku. Untuk topik pertama, sederhananya ada konsep sehat dan konsep sakit. Kita disuruh bedain mana yang sehat, mana yang sakit. Bandingannya kalau orang biasa mungkin bilang kalau sehat itu ya bisa gerak, bisa makan, bisa jalan-jalan, bisa ngapa-ngapain. Dan sakit itu tidak bisa melakukan itu semuanya. Nah, ini yang beda konsepnya sama kita yang di dunia medis. Sakit di versi kita itu harus ada indikator emang sakit. Artinya dari indikator biomedik, indikator perilaku, sosial, dan lain sebagainya, itu semuanya mengatakan bahwa ya semua ini adalah kondisi yang sakit. Sedangkan orang awam di luar sana itu mengatakan bahwa kalau orang sakit itu ya kalau nggak lemes, nggak bisa gerak, susah makan, kalau anak-anak merengek, nangis, nggak bisa aktivitas sehari-hari dengan biasa, itu yang dibilang sakit. Tapi kadang-kadang ada juga definisi orang sakit di luar sana itu yang dibilang kalau misalnya orang flu atau patah tulang atau mungkin kecapean gitu, tapi masih bisa kerja, nah itu bisa dibilang sehat sehingga nggak dikasih izin. Sama kalau misalnya kita sakit gigi, kadang-kadang orang bilang cuma sakit gigi, masa sampai nggak masuk kerja atau masa sampai nggak masuk sekolah dan lain sebagainya. Ya yang kayak gitu itu yang terjadi di dunia kedokteran gigi kita. Jadi orang-orang kebanyakan karena ngerasa sakit gigi itu masih bisa ditolerir dan lain sebagainya, pokoknya masih bisa gerak, maka dia masih ngerasa dia sehat. Padahal kalau dibalikin ke kita di dunia kedokteran gigi, ya pokok udah ada lubang kecil di mata kita, di mata seorang dokter gigi, itu sudah jadi penyakit. Jadi kalau misalnya pernah dengar soal promosi, berarti orang ngomong sesuatu untuk menjual barang yang tadinya nggak berharga jadi berharga, nah itu namanya promote, naik. Jadi yang tadinya nggak kelihatan keren terus dijual dengan harga lebih tinggi, yaitu promosi. Tapi kesehatan, yang konteksnya di promosi kesehatan nggak gitu-gitu amat, maksudnya agak sedikit beda dengan arti di dunia marketing. Lebih ke arah, saya lebih nyaman nyeritainnya kalau dipakai frasenya health promotion, jadi health promotion. Jadi kalau orang sehat itu baru bisa mendukung bagaimana dia bergerak, jadi health promotion. Jadi yang tadinya nggak kelihatan keren terus dijual dengan harga lebih tinggi, yaitu promosi. Tapi kesehatan, yang konteksnya di promosi kesehatan nggak gitu-gitu amat, maksudnya agak sedikit beda dengan arti di dunia marketing. Lebih ke arah, saya lebih nyaman nyeritainnya kalau dipakai frasenya health promotion, jadi health promotion. Jadi kalau orang sehat itu baru bisa mendukung bagaimana dia bergerak, jadi health promotion. Nah, jadi intinya kalau di mata kuliah promosi kesehatan tuh apa aja sih yang perlu kita pelajari, apa aja yang perlu kita kenal, apa aja yang perlu kita identifikasi supaya kita paham sebetulnya apa-apa aja sih yang bisa bikin orang itu bergerak. Nah, intinya ke sana. Apa aja yang bisa bikin orang itu bisa beraktivitas dengan normal sehari-harinya. Oke, mungkin contoh sederhana bagaimana kita memaknai dari promosi kesehatan itu adalah yang pertama, orang itu nggak semuanya akan selalu sehat, itu yang pertama, itu yang harus diyakini. Terus yang kedua, karena dia nggak selalu sehat, maka dia akan berusaha untuk meningkatkan atau menaikkan kembali status sehatnya yang tadinya dia sakit menjadi sehat lagi, atau tadinya dia sehat jadi lebih sehat lagi. Jadi health promotion, balik lagi ke sana. Jadi orang butuh untuk jadi selalu sehat supaya dia bisa bergerak atau beraktivitas, idenya ke sana. Kalau balik ke Ottawa Charter 1986, unsur-unsur dari orang tuh bisa dibilang upaya promosi kesehatannya tuh bagus itu kalau dia punya 3 unsur. Dia bisa melakukan sesuatu dengan baik, jadi ada enable. Dia bisa memediasi itu mediate, itu melakukan sesuatu upaya yang menjembatani dari yang tadinya dia nggak bisa jadi bisa. Terus yang terakhirnya adalah empower atau memberdayakan. Jadi kalau sederhananya, kalau saya ilustrasiin sih mendingan saya nggak jauh-jauh dari cerita saya sendiri. Biasanya saya penderita GERD sekitar berapa tahun ya, 2015 sampai sekarang berarti udah 4 tahun.
gastroesophageal reflux disease untuk yang biasa dengar. Kalau orang awam bilangnya asam lambung. Terus harusnya orang asam lambung itu istirahatnya di rumah paling enggak sekitar sebulan 2 bulan baru bisa beraktivitas lagi. Beberapa orang memilih jalur untuk operasi habis itu biar bisa normal lagi, tapi habis itu ya nggak semudah itu untuk kembalikan normal nafsu makan dan juga cara makannya. Makanan yang dipilih juga nggak bisa gampang. Orang-orang GERD atau orang-orang yang punya penyakit asam lambung biasanya masalah kesehatannya tuh nggak cuman karena dia sakit doang, tapi bagaimana dia kerja, bagaimana dia cari uang, itu semuanya terganggu. Bagaimana dia caranya mungkin beraktivitas keseharian, jalan dari tempat tidur ke depan rumahnya itu juga terganggu. Sehingga kalau kembali ke konsep health promotion, nah saya waktu itu berpikir bukan saya nyari sehatnya, saya nyari geraknya. Tujuan saya bukan ke sehatnya lagi, bukan saya sembuh dari GERD, tapi bagaimana saya bergerak kembali atau bisa menghidupi kehidupan saya lagi. Arahnya ke sana. Nah, karena arahnya ke sana, otomatis saya membutuhkan sebuah resources yang salah satunya adalah kesehatan. Oke, bagaimana caranya saya untuk sembuh? Nah, indikator sembuh atau tidak sembuh itu nggak jauh-jauh dari sehat atau sakit. Nah, kalau misalnya sehat, dari kacamata medik, otomatis indikatornya lambungnya nggak boleh kenapa-kenapa, indikator asam basa di rongga mulutnya juga harus deteksi bagus, dan lain sebagainya. Nah, kalau nurutin itu dulu sampai sembuh, mungkin saya sampai sekarang nggak bisa dibilang sembuh. Nggak, kalau di kacamata medik saya nggak pernah sembuh, nggak pernah akan sembuh, tapi saya bisa ngajar, saya bisa kuliah lagi, dan lain sebagainya. Itu karena definisi sembuhnya itu beda, definisi sehatnya itu beda. Maka dari itu di kuliah yang pertama, konsep sehat dan sakit antara paramedik sama orang pada umumnya biasa yang ngomong itu beda. Dan di konsep health promotion itu intinya adalah orang bisa gerak, orang mau beraktivitas lagi, itu ada model kesehatannya. Tapi yang perlu dipahami, nggak semua orang butuh status kesehatannya 100% untuk bisa bergerak. Nah, itu yang sana. Jadi kadang-kadang status kesehatannya cuma 70%, 60%, tapi masih bisa gerak, masih bisa jualan, masih bisa kerja, masih bisa sekolah. Itu banyak banget, apalagi terjadi di Indonesia. Nah, yang perlu dipahami lagi, yang tadi disebut 60%, 70, 80, 90, bahkan sampai 100% itu tadi tidak serta-merta murni hanya datang dari medik, atau mungkin farmakologi, obat-obatan, atau mungkin dari makanan. Enggak juga, tapi ada interaksi dari masyarakat sekitar, sosial, keluarga kita, atau mungkin teman terdekat kita, atau mungkin suami, atau mungkin istri, atau mungkin anak, sehingga yang membuat konsep sehat tadi itu yang tadinya 100% kalau di kacamata medis itu harus ada tensi yang bagus, harus ada asam lambung yang segini, harus ada intake oksigen paru yang segini, itu tergantikan oleh konsep sehat yang ditolong oleh kondisi sosial, kondisi psikologis, lingkungan, alam, udara, oksigen, dan lain sebagainya. Jadi konsep promosi kesehatan di sini yang perlu saya garis bawahi adalah orang untuk bisa beraktivitas atau bergerak itu nggak harus dari 100% medik menyatakan bahwa dia sehat.